saya cintai, saya sayangi, saya banggakan juga. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran hari ini SKI dengan pembahasan Kerajaan Banten, Islam Banten. Jadi kita melanjutkan kerajaan Islam di Jawa, yaitu Kerajaan Demak kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian yang ini adalah Kerajaan Banten. Banten ada di Jawa Barat, letak geografisnya di pesisir Jawa Barat bagian utara. Jadi kalian bisa menelisik di dalam peta nanti dari Jakarta, kemudian Tangerang, kemudian Serang, nanti masuk ke arah utara di daerah Banten sana. Jadi kalau Serang ke barat itu sampai Merak, kemudian nanti Bahuni nanti sampai Sumatera. Tapi kalau nanti kalian sampai Serang itu masuk ke pedalaman di daerah Banten, pesisir sana. Itu tempat lokasinya di sana. Kerajaan Islam Banten adalah berdiri sekitar tahun 1552 Masehi. Karena tercatat awal pemerintahan adalah pada waktu itu. Ya. Jadi dalam sejarah terjadinya secara resmi Kerajaan Banten adalah 1552 Masehi. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, mulai ada Kerajaan Banten. Jadi mulai dirilis itu memang secara historis sudah ada sebelumnya. Jadi sudah diawali tahun 1526 Masehi. Itu masih dalam sejarah historisnya, dalam perjalanannya. Jadi kalau awalnya itu 1526 Masehi, yaitu sejak kehadirannya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi ketika dari Demak kemudian mampir Cirebon, kemudian di sana bermusyawarah untuk nanti menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa. Di sana sudah dirilis bagaimana nanti di sana akan didirikan kerajaan Islam. Ya. Jadi nanti kalau dalam sebuah pertanyaan, mulai kapan Kerajaan Banten itu didirikan? Itu mulai di zaman kedatangan Syarif Hidayatullah tahun 1526 Masehi. Tetapi kalau secara pengakuan publik, pengakuan sejarah, pengakuan dalam sebuah pemerintahan itu ada terjadi pada 1552. Ketika kerajaan itu mulai berdiri secara resmi dan berpemerintahan. Ya. Oke. Kita perlu tahu bahwa kerajaan ini adalah cukup lama, sekitar 150 tahun, 140 tahun. Jadi 1 abad lebih setengah, kurang sedikit. Dan di sini ada beberapa raja yang memerintah, baik dari mulai pendiri, kemudian penerusnya sampai raja-raja terakhir. Baik, ada sekitar 7 sultan atau 7 raja. Yang pertama adalah Maulana Hasanuddin, yaitu putra Hidayatullah tadi, putra seorang pendiri atau pemprakarsa itu, Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian yang kedua adalah Maulana Yusuf. Yang ketiga adalah Maulana Muhammad. Yang keempat adalah Abu Mufahhir. Yang kelima adalah Sultan Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah. Yang keenam adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir Sultan Abdul Kahar atau Sultan Haji. Ya, ini ada 6 atau 7 sultan yang memerintah kerajaan Banten.
Dan perlu kita sampaikan bahwa yang resmi dalam sejarah pemerintah adalah seorang raja pertama yang tercatat dan bertakhta di kerajaan Banten adalah Maulana Hasanuddin. Oke, jadi itu termasuk dikatakan raja pertama atau pendiri secara resmi. Tetapi kalau dalam historisnya awalnya adalah Syarif Hidayatullah. Oke. Di dalam pemerintahan tidak semuanya para sultan, para raja ini adalah sukses. Ya. Jadi tidak semuanya mulai awal, kedua, ketiga, keempat, lima tidak semuanya sukses dalam pemerintahan. Karena waktu itu adalah berhadapan dengan pemerintahan Belanda, dagang Belanda. Jadi orang-orang Belanda waktu itu juga masuk ke daerah Pajajaran dan Sunda Kelapa. Maka dari antara raja ini yang mempunyai kekuatan strategi bagaimana supaya nanti Islam tetap bisa menyampaikan misinya, berdakwah, bahkan bisa mengalahkan Belanda. Itu misi utama dari para Sultan Islam tadi. Di sini ada masa-masa yang paling tercatat, masa keemasan. Artinya apa? Artinya masa itu masa yang mampu diakui oleh lawan-lawan kerajaan lain, termasuk diakui oleh pemerintah Belanda. Ya. Jadi di masa Sultan Ageng Tirtaya Salah, masa kerajaan Banten mengalami zaman kejayaan atau keemasan. Ya. Jadi saya ulangi, itu adalah sebuah masa yang paling dicatat oleh sejarah, mampu dicatat sebagai masa atau zaman keemasan. Alasannya adalah bahwa Sultan Ageng Tirtaya Asa terkenal seorang sultan yang gigih, berani, dan mampu untuk membuat strategi dan upaya menghancurkan penjajah. Ya. Jadi salah satu yang paling dicatat sebagai orang yang berani adalah mempunyai kekuatan yang keras untuk bagaimana dia mengusir kekuasaan armada dagang Belanda yang bernama ada VOC, ya, Brigade of Indonesia. Jadi kalau nanti kamu ke Jakarta, masih ada peninggalan sebuah perumahan tinggi di kawasan daerah pantai utara. Nanti kalau kamu ke Ancol, nanti lewat pesisir sana akan melihat peninggalan kantor VOC yang modelnya itu seperti panggung. Jadi karena itu di pinggir pantai agar nanti tidak terjadi gangguan rob kalau ada air pasang dari laut dia keterbitan, maka modelnya itu panggung. Jadi bawahnya itu ada cagaknya, kemudian baru rumahnya di atas itu. Itu kantor VOC. Nah, itu dalam sejarah merupakan bukti bahwa di zaman kerajaan Banten itu mampu untuk mengusir penduduk dari tempat VOC itu. Dan bagaimana giginya, bagaimana perjuangannya mereka sampai berani menghadapi Belanda. Dan ini merupakan tantangan bagi Belanda. Belanda ketika dia diusir tidak begitu menyerah total, tapi dia masih tetap mencari strategi bagaimana kelemahannya. Ya. Belanda cukup alot karena Belanda di sini tidak sedikit, tidak sebentar, tapi tercatat 3 abad setengah, 350 tahun, jadi 3 abad setengah. Maka ketika dia mulai diusir dari kantor armada VOC itu, dia sedikit mengalah. Ya. Tetapi kemudian pada zaman Sultan Abdul Qahar atau Sultan Haji,
dia mulai bangkit kembali. Karena setelah Sultan Tirtanyasa itu meninggal, kemudian diganti oleh putra mahkotanya. Artinya apa? Putra mahkota itu adalah seorang putra yang diangkat menjadi pengganti seorang raja, ya. Atau dikatakan biasanya itu orang yang belum umur, atau 5 tahun atau baru 3 tahun. Tapi setelah dia nanti menjadi dewasa, tidak lagi putra mahkota tapi resmi menjadi seorang raja. Maka ketika putra mahkota Sultan Abdul Qahar ini berkuasa, maka Belanda mencoba. Karena ternyata setelah yang penggantinya Selaping ini mempunyai kelunakan. Artinya apa? Dia itu bisa kerjasama dan bisa diberi masukan oleh Belanda. Dan ternyata dia itu lunak. Jadi ini merupakan suatu pertahanan yang sudah mulai rapuh, ya. Makanya Belanda itu taktiknya tidak hanya sebentar, tapi cukup lama mempelajari orang-orang Islam. Setelah dia mampu untuk mengatur strategi, maka waktu itu setelah ditangkap. Jadi sebelum meninggal itu dia ditangkap dulu, kemudian dipenjara sampai meninggal, kemudian putra mahkotanya baru naik jadi seorang raja. Ya. Jadi itu sedikit catatan, nanti kita lanjutkan di minggu ke depan. Jadi masih ada sedikit catatan yang perlu saya sampaikan, namun waktunya sudah habis. Nanti kita sampaikan ke minggu depan, ya. Yang dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping masa menurun tersebut, ya, maka juga adanya ketidakmampuan para raja-raja penggantinya. Ini yang membuat kerajaan ini menjadi mundur, ya. Jadi ini berjalan sampai akhir abad ke-16 sehingga kerajaan Yerusalem menjadi runtuh dan menjadi selesai. Tetapi ada catatan khusus di situ bahwa di dalam hal sastra ketika Sultan Sani ini ada 2 sastrawan yang muncul, yaitu Rutin Ar-Roniri dan Hamzah Fansuri. Oke, itu catatan saya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kalian juga bisa memahami. Kalau waktu sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.